Assalamualaikum Re. Perkenalkan, nama saya Ani Safitri dari program studi sejarah peradaban Islam 1 dengan NIM 2041040017. Di sini saya akan membahas satu materi atau berita tentang Corona. 2 tahun terakhir ini mungkin menjadi tahun-tahun terberat bagi kita semua, dikarenakan kita tahu bagaimana kasus-kasus Corona ini mulai muncul. Kasus pertama Corona ini muncul pada tahun 2019, lebih tepatnya pada bulan Desember di Wuhan, Cina. Virus mematikan ini sangat cepat menyebar di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Corona ditemukan pertama kali pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Kasus ini terus meningkat hingga pada bulan April 2020 yang lalu, kasus Corona di Indonesia sudah mencapai 6.740 jiwa dan 590 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia, namun 747 diantaranya telah sembuh. Berbagai respon dari masyarakat Indonesia mengenai Corona. Ada yang sudah berantisipasi akan datangnya Corona ini dengan mempersiapkan kesehatan mereka, menjaga pola hidup, membeli masker atau memakai masker kemana-mana, memakai hand sanitizer, selalu mencuci tangan, tidak keluar rumah atau tidak bepergian apabila tidak terlalu penting. Namun, tidak semua masyarakat melakukan hal itu. Kebanyakan masyarakat pada masa itu mereka lebih memilih untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas mereka di luar. Ini dikarenakan bahwa mereka terlalu abai. Mereka menganggap bahwa Corona ini hanya sebuah candaan, hanya sebuah akal-akalan dari ilmuwan saja. Mereka menganggap bahwasannya ini tidak terlalu berbahaya untuk mereka. Tidak hanya masyarakat yang berpikir seperti itu, bahkan pemerintah pun tidak melakukan antisipasi apapun untuk kedatangan Corona ini. Mereka tidak mempersiapkan masker, tidak mempersiapkan hand sanitizer, bahkan mereka tidak melakukan penutupan atau lockdown seperti yang dilakukan negara-negara lain. Bahkan ketika negara-negara lain telah terjangkit Corona, Indonesia masih sangat santai. Mereka bahkan masih melakukan bepergian ke luar negeri. Saat berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa Corona ini bukan suatu candaan. Corona ini adalah hal serius yang harus diantisipasi. Bahkan ketika korban Corona ini mulai naik, masyarakat baru saja mulai untuk mempersiapkan diri agar tidak terjangkit virus Corona dengan cara membeli masker, memakai hand sanitizer, tidak keluar rumah atau tidak bepergian jika tidak terlalu penting. Beberapa masyarakat sangat merasa khawatir terhadap diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Bahkan mereka lebih mempersiapkan diri ini telat. Setelah Corona ini sudah menyebar, baru mereka mempersiapkan diri. Kemudian ada beberapa masyarakat yang merasa khawatir akan nasib mereka. Biasanya ini masyarakat yang menengah ke bawah inilah yang merasa khawatir dan juga merasa bahwa mata pencaharian mereka hilang saat negara ini melakukan lockdown. Itu membuat mereka merasa bagaimana cara mereka menyambung hidup ini, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan. Sedangkan mata pencaharian mereka telah diberhentikan sementara atau tidak boleh dilakukan karena terjadinya lockdown ini. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus psikologi yang ditemukan di masyarakat menengah ke bawah ini, yaitu penyakit takutnya kepada kematian. Dikarenakan jumlah korban dari virus Corona ini semakin hari semakin meningkat, semakin banyak dan tidak melampaui batas. Teror kematian ini terus menghantui para masyarakat menengah ke bawah. Mereka khawatir terjadinya kematian mendadak kepada mereka atau kepada keluarga mereka. Ini adalah salah satu dampak psikologi yang dialami masyarakat pada masa pandemi. Namun tidak hanya itu, beberapa hal positif yang telah dilakukan masyarakat
Khususnya masyarakat menengah ke atas, mereka yang memiliki penghasilan cukup tinggi, mereka yang masih bisa bekerja di rumah, masih mendapatkan penghasilan, mereka melakukan kepedulian terhadap sesama atau khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas melakukan banyak kepedulian seperti contohnya melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana yang dilakukan ini biasanya dikumpulkan untuk membeli bahan-bahan pokok, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya untuk nantinya disebarkan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Mereka-mereka yang mata pencariannya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian yang kedua melakukan donasi. Biasanya donasi ini disalurkan kepada sebuah lembaga, kemudian nantinya disalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu membantu menyumbang masker, APD kepada pihak rumah sakit untuk nantinya digunakan menangani pasien-pasien yang terjangkit corona ini, melihat pasien yang semakin hari semakin banyak. Tidak hanya hal-hal positif yang mulai muncul di masyarakat, namun ada juga beberapa oknum masyarakat yang mulai memperburuk corona dengan cara yang pertama yaitu panic buying, di mana panic buying adalah menimbun bahan-bahan pokok atau bahan-bahan makanan untuk persediaan. Di sini memang pada awalnya panik ini dilakukan untuk antisipasi bahwasannya lockdown dilakukan terlalu lama, maka persediaan makanan mereka cukup. Namun masyarakat berpendapat berbeda. Mereka berlomba-lomba membeli bahan pokok makanan dengan jumlah yang sangat banyak dan melampaui batas. Bahkan mereka menghabiskan stok di supermarket, pasar tradisional, di semua pedagang-pedagang, sehingga ini juga berdampak buruk bagi mereka sendiri, di mana banyak sekali pedagang-pedagang yang curang. Mereka menaikkan harga bahan-bahan pokok 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Yang biasanya harga gula 1 kilo cuma 10.000, ini menjadi 30.000. Sungguh tidak masuk akal, namun masyarakat masih saja kokoh untuk melakukan panic buying ini. Alasan dari beberapa masyarakat melakukan panic buying karena mereka berjaga-jaga agar bahan pokok makanan di rumah mereka itu tidak habis selama lockdown. Mereka juga ketakutan bahwasannya nanti toko-toko akan ditutup dan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka selama lockdown diberlakukan. Padahal apabila mereka bisa meminimalisir kebutuhan hidup mereka, maka dalam jumlah sedikit pun bahan-bahan itu akan cukup untuk selama lockdown diberlakukan itu. Lalu bagaimana cara kita terhindar dari panic buying tersebut? Yang pertama yaitu berpikir rasionalis. Kita harus menghitung semua kebutuhan yang kita butuhkan, harus memastikan bahwa kebutuhan itu cukup dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu mengontrol diri. Mengontrol diri agar tidak terlalu berlebihan, dan juga kata sekarang itu kayak lebay dan alay dalam menanggapi virus corona ini. Ya, saya juga tahu bahwasannya lockdown itu cukup panjang dan juga virus corona ini cukup mematikan, tapi kita juga harus tetap mengontrol diri agar tidak berlaku berlebihan, agar tidak terjadi panic buying seperti ini. Ini tidak memperbaiki keadaan, namun semakin memperburuk keadaan. Kita telah mengenal bagaimana sejarah masuknya corona ke belahan dunia dan juga termasuk di Indonesia, bagaimana respon masyarakat pada awalnya dan juga bagaimana respon masyarakat saat ini. Kita juga telah mengetahui apa dampak-dampak buruk virus corona ini terhadap aspek-aspek lain dan juga bagaimana dampak positifnya untuk masyarakat sendiri. Kita akan membicarakan topik utama pembahasan kali ini yaitu ekonomi politik di tengah pandemi. Pada masa itu, di tengah pandemi COVID-19 yang banyak memakan korban, membuat banyak masyarakat frustasi, stres, bahkan khawatir dan bingung melihat berbagai negara termasuk di Indonesia ini terjangkit virus corona itu.
Dan juga jumlah pasien dari virus corona ini semakin hari semakin meningkat. Belum ada kejelasan dari pihak pemerintahan dan juga pihak kesehatan mengenai virus corona ini selanjutnya bagaimana. Namun banyak sekali masyarakat bahkan pemerintah yang mengabaikan ilmuwan dan juga lebih memprioritaskan stabilitas kekuasaan dan aktivitas ekonomi. Mereka menganggap bahwa ilmuwan-ilmuwan hanyalah mencari sensasi atau apa yang mereka katakan itu hanya sebuah kebohongan belaka. Mereka lebih memilih melanjutkan kehidupan seperti sehari-hari, masih melakukan aktivitas di luar rumah, masih tidak memakai masker kemana-mana, dan juga lebih tepatnya mereka itu abai. Dilihat dari studi ekonomi yang mempelajari interaksi antara politik dan juga ekonomi, ada upaya buruk yang dilakukan pemerintahan pada saat itu. Yang pertama yaitu di mana berbagai negara di belahan dunia ini yang telah terjangkit virus corona ataupun tidak, mereka sudah melakukan lockdown dan juga menutup akses keluar masuk dari wisatawan asing ke negara mereka dan juga sebaliknya. Namun pada saat itu di negara kita sendiri, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu upaya menarik wisatawan ke Indonesia ketika COVID-19 muncul di negara-negara tetangga. Itu membuat penyebaran COVID-19 ini semakin cepat dan juga korban juga semakin banyak dan meningkat terus-menerus. Kemudian pemerintah juga terkesan lambat dalam menangani COVID-19 pada saat itu. Pemberlakuan pembatasan sosial belum dilakukan, masyarakat juga belum diberikan sosialisasi atau pemahaman tentang virus corona ini, dampaknya dan juga bagaimana cara mencegahnya. Pemerintah hanya memikirkan bahwasanya corona ini akan cepat berakhir, dan pada kenyataannya tidak seperti itu. Negara bukanlah aktor tunggal yang netral. Negara adalah ensemble atau kelompok kelembagaan yang mencerminkan dan menanamkan hubungan kekuasaan yang berkembang secara historis. Negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya, sementara beragam kekuatan sosial terus berupaya mengubah institusi negara agar lebih menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Di Indonesia sendiri seperti pasca Orde Baru. Contohnya saja desain kelembagaan pada masa itu dari lembaga negara sendiri sering berubah-ubah sesuai dengan perubahan dinamika politik yang berubah-ubah. Jadi dapat kita simpulkan kebijakan-kebijakan negara mencerminkan bagaimana kekuasaan-kekuasaan sosial yang paling berkuasa menyepakati pembagian kekuasaan dan sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu pada realitasnya, negara adalah cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan sumber daya. Disinilah kita bisa memahami mengapa para ilmuwan tidak didengar, para ilmuwan tidak digubris, para ilmuwan dianggap hanya sebuah bercandaan. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa ilmuwan-ilmuwan itu tidak sepatutnya membahas tentang tatanan kekuasaan di negara itu, karena banyak sekali pemerintah yang menganggap bahwasanya ilmuwan itu hanya merusak tatanan kekuasaan di negaranya. Ada beberapa pandangan ekonomi politik mengenai kasus ini. Yang pertama yaitu keahlian para ahli kesehatan tidak dianggap lebih berharga daripada kuasa pemerintah dan pendapat masyarakat menengah ke atas. Jadi negara ini sebenarnya hanya dikuasai oleh pemerintah-pemerintah dan juga masyarakat-masyarakat yang memiliki kekuasaan lebih besar begitu. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu hanya dianggap kebohongan belaka saja. Tidak memungkiri kemungkinan terkadang ilmuwan-ilmuwan itu dimusuhi dikarenakan ilmuwan dianggap mengganggu tatanan kekuasaan seperti yang saya sebutkan tadi.
Pemerintah, masyarakat, menengah ke atas atau masyarakat yang berkuasa, mereka berpikir bahwasanya fungsi dari ilmuwan itu hanya untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan publik sendiri. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan pandangan ekonomi politik yang ketiga yaitu menganggap bahwa prioritas kebijakan negara hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang berkuasa. Ini memang pada kenyataannya di negara kita ini kelompok yang berkuasa lah yang memiliki kekuatan besar. Mereka yang cenderung mengambil keputusan di negara kita sendiri. Bahkan selama ini dampak negatif dari rancangan pembangunan yang hanya mendahulukan kepentingan ekonomi hanya dirasakan oleh rakyat-rakyat pinggiran saja. Kebanyakan di Indonesia ini memang rakyat-rakyat pinggiran lah yang mereka pendapatannya masih sangat rendah, bahkan jumlah mereka juga cukup banyak. Dan bisa saja inilah yang menjadi penyebab bahwa Indonesia ini sulit menjadi negara yang maju. Ditambah lagi dengan struktur ekonomi yang timpang, di mana struktur ekonomi ini hanya membela di salah satu atau hanya menguntungkan di salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan atas hal ini. Namun memang dalam kasus COVID-19 ini semua kalangan masyarakat merasakan dari dampak ekonomi politik sendiri. Tidak seperti hal-hal yang lain yang hanya timpang tindih. Jadi masyarakat yang lain merasakan keuntungannya dan masyarakat lain tidak. Namun yang menjadi permasalahan di sini yaitu dalam penanganan COVID-19. Dalam penanganan COVID-19 ini masih terjadi ketimpangan antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah. Bukti dari adanya timpang di dalam masyarakat ini adalah yang pertama yaitu kelas menengah atas bisa menikmati kerja dari rumah atau work from home dengan mendapatkan penghasilan yang tetap. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah mereka mengambil resiko dengan bekerja di luar rumah dalam keadaan COVID-19 ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan jatah libur atau tidak mendapatkan jatah kerja dari rumah tersebut. Mereka ini biasanya masyarakat yang memiliki penghasilan sehari-hari atau penghasilan harian, maksud saya seperti itu. Bukti selanjutnya adanya timpang antara ekonomi politik di masyarakat adalah dengan memperhatikan koneksi atau fasilitas yang terbatas, di mana apabila masyarakat menengah atas mengalami keterbatasan koneksi maka pemerintah akan segera menangani. Namun berbeda dengan masyarakat biasa, mereka sering tidak mendapatkan kejelasan dari hal ini. Hal lain yang menjadi bukti kuat adanya timpang di ekonomi politik negara kita pada masa pandemi ini yaitu pemerintah tidak melakukan atau tidak berkenan menetapkan karantina wilayah. Ini dikarenakan pemerintah keberatan dengan biayanya, apalagi pemerintah menanggung biaya hidup warga dan juga ternak yang mereka punya. Ini yang membuat pekerja miskin atau masyarakat menengah ke bawah mereka masih harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi. Mereka harus masih berjuang dan mempertahankan hidup dengan cara masih keluar rumah dan bekerja di luar rumah. Mereka juga tidak menginginkan hal ini, namun jika tidak dilakukan maka kebutuhan hidup mereka tidak mungkin tercukupi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat krisis kesehatan seperti ini. Yang pertama yaitu tidak bersikap naif. Artinya yaitu kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dalam upaya menangani dan mencegah penyebaran virus corona ini. Masyarakat bisa berinisiatif dalam perlindungan kesehatan masyarakat sendiri. Mereka harus mandiri dan juga semangat gotong royong untuk menjaga kesehatan satu sama lain. Hal kedua yang bisa kita lakukan dalam penanganan
krisis kesehatan ini yaitu menekan kekuasaan penguasa politik. Masyarakat bisa secara mandiri dan juga inisiatif untuk melakukan penanganan COVID-19 ini tanpa menunggu aba-aba dari pemerintah. Hal ketiga yang bisa dilakukan yaitu rakyat dan masyarakat sipil harus mengkondisikan diri yang kokoh supaya kepentingan publik dapat tercerminkan di dalam negara. Jadi masyarakat sipil dan juga rakyat harus selalu gotong royong dan juga berkontribusi dalam penanganan COVID-19 ini. Tidak hanya masyarakat sipil saja dan juga tidak hanya rakyat saja, namun keduanya harus sama-sama bekerja keras untuk mempertahankan negara ini dari COVID-19. Pandangan saya pribadi mengenai kasus ekonomi politik di tengah pandemi ini yaitu dari pemerintah sendiri. Pemerintah terlalu lamban dalam menangani kasus-kasus yang penting seperti ini. Mereka cenderung menunggu kasus ini berdampak buruk atau memiliki kapasitas yang sudah tinggi seperti corona sudah memiliki banyak korban, baru pemerintah bertindak untuk menangani kasus ini. Dan juga dari rakyat sendiri, rakyat cenderung kurang memahami dari mana corona ini. Rakyat kurang sosialisasi, rakyat kurang pengetahuan tentang corona ini, sehingga seperti yang telah saya jelaskan tadi terjadilah panic buying. Dan juga negara kita ini kekuasaan masih dipegang oleh pemerintah dan juga masyarakat menengah ke atas atau mereka yang memiliki kekuatan. Rakyat-rakyat seperti kami ini mungkin memiliki hak dan juga posisi di dunia politik atau pemerintahan, namun tidak kuat dan juga tidak begitu berpengaruh seperti mereka-mereka yang memiliki kekuatan dan juga kekuasaan yang tinggi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.